Selamat pagi rekan peternak, khususnya peternak ayam kampung. Di sini saya akan membuat atau bagaimana cara fermentasi dedak atau bekatul. Kemarin juga ada request dari teman di grup minta, "Bang, tolonglah buatkan cara fermentasi bekatul untuk metode ayam pembesaran atau pedaging di umur 1 bulan ke atas." Dan ada juga yang minta fermentasi pakan pabrikan. Baik, di sini karena saya akan membahas tentang tata cara fermentasi bekatul, karena pun medianya hanya ada bekatul saja, belum belanja stok untuk pakan yang lain. Baik, kembali ke cerita awal. Bekatul ini harus kita fermentasikan terlebih dahulu sebelum diberikan ke ayam, karena bekatul ini mengandung, bekatul atau dedak ini mengandung serat yang kasar. Di balik kegunaan fermentasi bisa meningkatkan protein pada bekatul. Baik, untuk bekatul ini yang akan diberikan ke ayam ada 2 media cara pemberiannya. Satu dengan difermentasi, yang kedua dengan direbus dengan air panas. Baik, untuk hasilnya, zat atau nutrisinya, protein dedak padi yang tidak difermentasi itu hanya 9,96. Jika dedak padi yang difermentasi menggunakan N4 itu bisa mencapai 10%. Untuk lemaknya, dedak padi yang tidak difermentasi hanya 5,96. Untuk dedak padi yang difermentasi dengan N4 itu bisa sampai 5,75 untuk lemaknya. Untuk serat kasarnya, dedak padi yang tidak difermentasi 30,39. Jika dedak padi yang difermentasi menggunakan N4 bisa mencapai 33,46. Bekatul yang difermentasi untuk proteinnya juga tidak kalah dari pakan pabrikan. Selain untuk menekan biaya pakan, bekatul fermentasi ini juga memiliki banyak manfaatnya. Baik, sebelum kita mulai untuk media pembuatan dedak fermentasi, jika yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe, like dan share. Jika yang sudah, terima kasih karena telah membantu saya untuk meningkatkan imajinasi membuat video kedepannya, dan untuk membantu peternak pemula supaya lebih paham. Jadi kali ini untuk bahan yang saya buat untuk fermentasi bekatul, itu bahannya hanya bekatul, dan di samping itu juga menggunakan probiotik serta suplemen dan gula putih. Jadi untuk takaran bekatulnya, saya di sini menggunakan 10 kilo bekatul super ya, bekatul halus. Itu per kilonya di tempat saya harganya sekitar 3.000 sampai 3.500. Dan untuk airnya saya menggunakan kurang lebihnya itu 5 liter, karena bekatul ini cukup memerlukan banyak air jika difermentasi. Di situ saya masih menggunakan sekitar 5 liter. Jadi kalau kurang bisa ditambah, kalau lebih ya di stop dulu. Baik, langsung saja kita ke cara pengolahannya. Baik, langsung saja langkah utamanya, kita langsung campurkan M4-nya ke air bersih. Ini di sini karena saya menggunakan sekitar lebih kurang 5 liter air, saya menggunakan hampir 5 atau 6 tutup probiotik
4. Baik, saya menggunakan 6 tutup botol. Tidak lupa pula kita langsung tambahkan gula putih. Lebih kurangnya itu sekitar 2 atau 3 sendok gula putih. Manfaat dari gula putih ini adalah membangunkan prebiotik atau bakteri-bakteri baik yang ada di probiotik tersebut. Karena kan jika bakteri yang ada di probiotik ini sebelum kita olah itu masih tertidur dia. Jadi kita cara membangunkannya, cara mengaktifkannya, kita langsung saja kita kasih gula putih. Kita biarkan lebih kurang selama 15 menit. Lalu untuk suplemennya saya menggunakan, ini suplemen ini bisa dibaca sendiri ya rekan-rekan, karena kemarin saya sebutkan namanya, kira saya endorse, jadi kena teguran. Aduh, gawat. Saya memberikan nama, membacakan nama obatnya, saya kena teguran. Gawat udah. Lebih kurangnya ini saya berikan sekitar kurang lebihnya 2-3 sendok suplemennya. Baik, sembari kita menunggu untuk probiotiknya aktif selama 15 menit, ini kita aduk dulu suplemen yang sudah kita campurkan ke dalam bekatul, 10 kilo bekatul halus. Nah, ini dia tanda-tanda bekatul halus ini, hampir kayak tepung bentuknya. Ini yang paling bagus. Kalau yang menggunakan bekatul kasar itu kurang bagus untuk pencernaan ayam, karena kebanyakan kalau bekatul kasar itu campuran dari kulit-kulit padi yang digiling. Makanya kita lebih baik, alangkah baiknya menggunakan bekatul yang halus super. Memang sedikit agak mahal harganya, perbedaannya itu sampai Rp500 sampai Rp1.000. Perbedaan bekatul halus dengan yang kasar. Kalau yang kasar itu sekitar harganya per kilonya itu Rp2.000. Tapi cukup kasar, cukup waduh, cukup nggak enak lah. Diaduk di tangan aja tuh bisa gatal-gatal di tangan, karena tadi kulit-kulit padi sama mereka yang sudah digiling halus, dicampurkan ke, sebagian ada dicampurkan ke katul, sebagian campurkan ke dedak yang kasar. Jadi cukup ini bagus kita beli yang halus, super halus. Memang kalau yang halus ini cukup memakan untuk banyak air, karena kalau dia terlalu sedikit air itu kempal-kempal, kalau terlalu banyak air dia becek. Jadi cukup kita sesuaikan untuk takaran airnya. Jadi setelah bekatul ini sudah difermentasi, sudah kita campurkan prebiotik, sudah kita adukkan prebiotik dan bekatulnya jadi satu, langsung kita masukkan ke dalam wadah yang tertutup atau ke dalam plastik yang cukup rapat, supaya memang benar-benar kedap udara, tidak ada udara yang masuk. Dan untuk proses fermentasinya itu bisa berjalan dengan baik. Biasa saya menggunakan plastik ini, plastik seperti ini, kurang lebih ukuran berapa kilo, kurang lebihnya ya mungkin 10 kiloan lah. Menggunakan ini, atau saya tutup rapat di dalam tong ini untuk fermentasinya. Jadi kalau fermentasi yang berhasil itu, fermentasinya itu katulnya itu berwarna ada seperti putih-putihnya dia,
seperti jamur-jamur putih dan baunya tuh sangat menyengat bau tapenya. Berarti disitu berhasil untuk ini pakan bekatul fermentasinya. Jadi juga ada teman rekan-rekan kita yang bertanya, Mas, gimana kalau untuk pakan yang fermentasi gagal? Nah, di sini fermentasi gagal itu disebabkan karena kurangnya campuran prebiotik. Yang kedua bisa karena tutup atau plastik atau juga tong ember seperti itu mengalami kebocoran. Jadi proses fermentasi itu tidak optimal. Udara yang dari dalam kita tutup itu keluar. Alhasil fermentasi tersebut tidak bau tape, tidak muncul seperti jamur-jamur putih, dikarenakan itu kebocoran pada ember atau plastiknya. Jadi untuk antisipasi bagaimana, Mas? Atau untuk supaya tidak sia-sia hasil fermentasi yang kita buat tadi. Kalau dibuang kan itu sia-sia, jadi mubazir ya. Bisa kita pakankan lagi atau kita berikan lagi ke ayam dengan takaran 3:1 minimal atau 4:1. Contohnya seperti ini. Pakan fermentasi yang berhasil itu kita gunakan 3 atau 4 kilo, dan yang tidak berhasil kita campurkan cukup maksimal 1 kilo. Campurkan ke pakan yang berhasil tadi, untuk yang difermentasi jadi tadi, campurkan ke situ. Atau 4:1, 4 pakan fermentasi yang 4 kilo pakan fermentasi yang bagus tambah 1 kilo pakan fermentasi yang gagal, kita campurkan. Namun jika pakan atau membuat fermentasi yang gagal itu cukup, kalau bisa ya cukup sekali aja ya Mas ya atau rekan-rekan ya. Karena jika pakan fermentasi yang gagal itu terus diberikan kepada ayam, itu efek sampingnya itu cukup banyak. Bisa ayam itu sakit, bisa ngorok, bisa juga ayam itu mencret, bahkan yang fatal bisa kematian pada ayam. Maka dari itu kita dengan cara metode seperti itu 3:1 atau 4:1 supaya ayam itu tetap lahap makannya. Dikarenakan kalau fermentasi yang gagal itu yang atau dia bawa busuk itu pasti ayam itu cukup tidak lahap makannya. Dengan antisipasi kita seperti itu supaya pakan yang kita buat itu tadi tidak sia-sia. Baik, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Ini air yang lebih kurang sekitar 5 atau 6 liter. Kita langsung masukkan ke bekatul 10 kilo dengan perlahan supaya air itu betul-betul meresap ke bawah. Karena bekatul fermentasi ini cukup menggunakan banyak campuran air. Baik, kita tunggu beberapa menit supaya meresap ke bawah. Jadi bekatul fermentasi ini fungsinya memang untuk betul-betul menekan biaya pakan. Selain menggunakan biaya pakan dari pabrikan, kita bisa menggunakan bahan pakan yang fermentasi seperti ini dengan menggunakan bahannya cukup-cukup, harganya itu minim. Kalau di pabrikan itu per kilonya itu sekitar 8-9 ribu. Boleh sih itu dilakukan pada masa brooding. Masa brooding itu 0 hari sampai 1 bulan. Itu perkiraan kalau per 100 ekor itu menghabiskan 1 sak atau 50 kilo pakan untuk masa brooding 0 hari sampai 30 hari. Di 30 hari ke atas sampai panen itu kita bisa menggunakan pakan seperti ini, pakan adukan seperti ini, bekatul, atau ya kita menggunakan semi fermentasi, atau memang kita bahan pakan tunggal seperti ini juga bisa, atau yang full fermentasi. Tinggal cara kita atau waktu kita bisa menyempatkan membuatnya. Sebenarnya bahan-bahan untuk fermentasi
pakan ayam itu cukup banyak, sekitar lebih kurang tuh 20-23 jenis bahan pakan. Tapi kebanyakan peternak itu karena mungkin belum paham ya, jadi bingung apa-apa saja sih mas untuk bahan-bahannya. Nah, kalau untuk membahas ke situ kita memerlukan pembahasan lebih lanjut atau video kedepannya. Baik, langsung saja kita campurkan ini tadi bekatul yang sudah memang kita siram dengan prebiotik. Di sini videonya tidak saya skip, langsung tetap berjalan karena saya pembuatan video ini kali ini tunggal sendiri. Nah, ini airnya masih kurang, kita tambah lagi sekitar 2 gayung untuk airnya supaya lebih meresap. Karena kalau dia kekurangan air itu cukup tidak merata, bisa menghambat fermentasi. Kunci keberhasilan fermentasi itu hanya, pengetahuan saya hanya 2 ya, tertutup rapat dan tercampur ratanya bahan-bahan prebiotik yang kita berikan ke bahan-bahan tersebut. Ini nanti langsung kita tutup rapat. Boleh juga kita belikan ke ayam sih juga bisa, cuman kan hasil fermentasinya belum optimal. Memang kalau untuk fermentasi bekatul ini memang menggunakan tenaga yang cukup ekstra, karena memang pengadukannya ini berat sekali. Jikapun nanti dia jadinya itu cukup basah, cukup becek, tapi nanti ketika kita masukkan ke dalam wadah atau tempat yang memang tertutup rapat itu, dia memang bisa menyerap sendiri atau kadar airnya itu bisa berkurang walaupun kita campurkannya itu memang cukup becek. Ini tapi saya hanya nggak terlalu becek, saya campurkannya supaya gempal, waktu diberikan tuh cukup gempal, tidak menyulitkan ayam untuk mengkonsumsinya. Karena sewaktu kita pembuatannya itu becek, begitu jadi fermentasi itu pasti akan jadi gempal, bahan-bahan ini tadi gempal. Baik rekan-rekan, inilah hasil dari bekatul yang sudah kita campur dengan menggunakan probiotik M4 ditambah air 5 liter. Inilah jenis seperti ini dia. Dia nggak becek tapi gempal-gempal. Jika nanti sudah jadi difermentasi itu dia agak remah-remah gitu jadinya. Baik, langsung saja kita masukkan ke tempat yang kedap udara atau tong plastik atau plastik asoy, kita masukkan langsung ke situ. Baik rekan-rekan, ini bekatul yang sudah siap kita fermentasi. Kita coba timbang nanti berapa kilo hasilnya dari bahan 10 kilo bekatul ditambah 5 liter air. Baik, inilah hasilnya dari 10 kilo bekatul ditambah 5 liter air, jadinya ini sekitar kurang lebih 18 kilo, dipotong tongnya itu sekitar 7 on. Berarti hitungan bersihnya sekitar 17 kilo dari bahan bekatul 10 kilo ditambah 5 liter air. Dan kita sudah untung
dalam fermentasi ini beberapa kilo, dari bahan 10 kilo menjadi kurang lebih 17 kilo. Baik, nanti sebagian saya langsung berikan ke ayam dan sebagian saya tutup dengan rapat. Baik, ini sudah saya tutup dengan rapat menggunakan plastik yang saya ikat, dan sebagian saya untuk percobaan berikan langsung ke ayamnya. Nah, ayam-ayamnya sudah cukup kelaparan ini, ingin menikmati bekatul fermentasi. Baik, kita kasihkan langsung. Wah, cukup lahap makan bekatul fermentasi. Mungkin sekian video dari saya, rekan-rekan peternak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya, sengaja atau tidak sengaja, atau bahasa saya yang mungkin acak-acakan, karena saya di sini memang tidak terlalu pandai mengedit video. Saya hanya lakukan yang real supaya tidak ada indikasi-indikasi penipuan. Baik, salam dari saya, salam peternak, salam sehat.